Guru yang berada di manapun di Nusantara, berikut saya akan mempresentasikan hasil LK 3.1 menyusun best practice, menyusun cerita baik best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SD Kecipta Seranau, lingkup pendidikan sekolah dasar SD. Tujuan yang ingin dicapai meningkatnya motivasi peserta didik dalam pembelajaran PJOK pada materi gerak dasar senam lantai, guling ke depan dan guling ke belakang, kelas 4. Penulis Riko SPD. Tanggal hari Rabu 28 September 2022. Situasinya, dari analisis identifikasi masalah yang menjadi latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah 1. Peserta didik kurang memiliki motivasi belajar yang besar. 2. Peserta didik kurang memiliki rasa percaya diri yang besar. 3. Sebagian peserta didik malu atau merasa takut dalam mempraktikkan gerak guling depan pada pembelajaran senam lantai. 4. Peserta didik kurang bisa mempraktikkan gerak canggung dalam bergerak. 5. Kurangnya pemahaman guru dalam mengimplementasikan model pembelajaran inovatif. 6. Kurangnya pengetahuan guru tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Praktik pembelajaran ini menurut saya sangatlah penting dibagikan karena saya kira banyak pendidik yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Sehingga praktik ini diharapkan bisa memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi dari rekan pendidik yang lain, terutama guru PJOK. Saya akan berperan sebagai pendidik, mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik bisa dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk tantangan, dari hasil analisis kajian wawancara terhadap teman sejawat, pakar, kepala sekolah, pengawas, dan dari beberapa literatur, penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran PJOK pada materi gerak dasar senam lantai, guling depan dan guling belakang pada antara lain: A. Kurang kreatif dalam mengembangkan pembelajaran yang inovatif. Ini sasarannya guru. Yang B. Kemampuan menggunakan model atau media pembelajaran yang sama, kurang berinovasi. C. Materi yang disampaikan oleh guru PJOK cenderung masih bersifat membosankan dan kurang menarik. Dari penyebab di atas, tantangan yang dihadapi oleh guru adalah: A. Pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik peserta didik. B. Guru PJOK harus membuka wawasan dan banyak menerapkan model pembelajaran dengan mengikuti pelatihan dan seminar melalui MGMP atau KG. C. Peserta didik harus bisa menumbuhkan motivasi dan keaktifan belajar peserta didik melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Dilihat dari tantangan tersebut, bisa disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan guru dari sisi kompetensi yang harus dimiliki pendidik, yaitu kompetensi pedagogik dan profesional. Sedangkan dari sisi peserta didik adalah motivasi belajar. Untuk aksinya, berdasarkan tantangan yang dihadapi pendidik, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: berdasarkan tantangan yang dihadapi pendidik, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 1. Pemilihan model pembelajaran inovatif. A. Strategi yang saya lakukan dalam pemilihan model pembelajaran inovatif dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi pelajaran. Adapun model-model inovatif pembelajaran yang dipilih pada aksi 1 yaitu langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut dengan menggunakan: 1. Pendekatan saintifik atau TPACK. 2. Model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. 3. Metode tanya jawab, diskusi, pengamatan, demonstrasi, dan ceramah. 4. Media pembelajaran, video YouTube menampilkan gambar menggunakan PPT. 5. Alat pembelajaran, smartphone, laptop, LCD, proyektor, fluid, matras, bola, kasti, kardus, stopwatch. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yaitu pendahuluan, yaitu religius dan nasionalis, disiplin dan kemandirian, motivasi, persepsi, komunikasi.
Kegiatan inti orientasi peserta didik pada masalah. 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Penutup refleksi, pendidik menanya dan menanggapi, motivasi, menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya, menutup kegiatan dan berdoa. Penilaian harus dilakukan secara menyeluruh dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. B. Proses pemilihan model ini yaitu mempelajari model-model pembelajaran inovatif melalui kajian literatur, mempelajari kemampuan awal dan kebiasaan atau gaya mengajar peserta didik dalam mengikuti materi pembelajaran senam lantai. C. Sumber daya yang diperlukan yaitu jaringan internet, modul yang terkait dengan model pembelajaran inovatif, dan buku pegangan peserta didik dan pendidik. 2. Meningkatkan motivasi dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran PJOK pada materi gerak dasar senam lantai, guling depan, dan guling belakang kelas 4. A. Strategi yang dilakukan pendidik dalam meningkatkan motivasi peserta didik dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini pendidik mengembangkan RPP dan lembar kerja LKPD dengan kegiatan yang berpusat pada peserta didik terkait dengan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang dicapai. B. Proses pengembangan RPP dengan serta LKPD yang berpusat pada peserta didik. Pendidik menentukan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pembelajaran yang kegiatan tersebut berpusat pada peserta didik, membuat peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran PJOK. C. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini adalah antara lain pemahaman kompetensi pendidik atau pembuatan RPP dan LKPD yang dibuat untuk peserta didik, sehingga kegiatan tersebut membuat peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Untuk hasil refleksi, hasil dan dampaknya, yaitu langkah-langkahnya yang dapat saya lakukan dan dirasa hasilnya efektif dapat dilihat dari 1. Dengan penggunaan media pembelajaran berbasis TPACK dengan menampilkan gambar, video, dan PPT dengan LCD proyektor dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, membuat peserta didik lebih aktif dan komunikatif dalam pembelajaran. Dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran peserta didik di atas KKM. 2. Dalam pembelajaran ini, peserta didik juga dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka berdiskusi, mempresentasikan, mempraktikkan, serta menanggapi tentang pembelajaran yang diberikan, sehingga dampak dari penerapan media pembelajaran berbasis ICT TPACK sangat meningkat keaktifan peserta didik saat proses pembelajaran, sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. 3. Desain kegiatan yang berpusat pada peserta didik meningkatkan keaktifan peserta didik saat proses pembelajaran, sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. 4. Evaluasi bisa dikerjakan dengan baik dan hasilnya memuaskan. Dengan menerapkan model pembelajaran PBL, memberikan kesempatan pada anak untuk mendapatkan pengalaman yang nyata saat proses pembelajaran, sehingga anak dapat menemukan, mengkonstruksi, dan mengembangkan wawasan serta keterampilan dalam berbagai aspek perkembangan secara mandiri. Kegiatan pembelajaran lebih efektif, minat peserta didik meningkat, dan hasil belajar peserta didik di atas KKM. Respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah mereka sangat senang dan bersemangat dan tidak bosan karena penggunaan media pembelajarannya menarik, sehingga peserta didik mudah memahaminya. Kepala sekolah juga memberikan respon yang positif dengan menyarankan saya sebagai guru untuk terus memanfaatkan model pembelajaran yang tepat, terutama pemanfaatan TIK, dan menyiapkan media pembelajaran sehingga peserta didik selalu bersemangat untuk datang ke sekolah. Karena pembelajarannya yang menarik dan menyenangkan disajikan guru seperti ini, tentunya hasil belajar siswa akan jauh lebih baik. Faktor-faktor yang menjadi keberhasilan dari pembelajaran ini yaitu 1. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Problem Based Learning, terlihat secara nyata. Menggunakan model pembelajaran ini, siswa sangat tertarik untuk mengikuti pembelajaran. 2. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah sudah berbasis TPACK. 3. Kerjasama antara dosen, guru pamong, rekan mahasiswa, kepala sekolah, rekan sejawat, dan siswa berjalan baik. 4. Media pembelajaran yang digunakan tepat dan sesuai dengan karakter peserta didik. 5. Persiapan guru yang sudah maksimal. 6. Sarana-prasarana yang mendukung. 7. Guru menggunakan ice breaking dalam pembelajaran. 8. Kondisi alam dan lingkungan yang kondusif.
Dari keseluruhan proses pembelajaran ini, faktor keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan oleh penguasaan guru dan dalam merencanakannya, memilih model dan metode pembelajaran, merancang media pembelajaran, dan melaksanakan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Demikianlah hasil presentasi best practice dari LK 3.1 yang telah saya buat. Semoga ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan ibu dan bapak guru semua. Salam sehat dari Guru Nusantara.